Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya para mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai topik current liabilities atau kewajiban lancar. Ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda semua para pemirsa sukses meraih masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, eh, chapter di bukunya Keso tentang Intermediate Accounting untuk chapter 13 ini pada pokok bahasan current liabilities, provision, and contingencies itu diatur seperti ini. Ya, yang akan kita bahas adalah tentang current liabilities atau kewajiban lancar. Ya. Kewajiban memiliki tiga karakteristik penting. Kalau saya menyebut istilah kewajiban, ini sama dengan hutang ya, sama dengan hutang ya. Tiga karakteristik itu adalah yang pertama merupakan kewajiban saat ini. Kewajibannya timbul di saat ini. Yang kedua, akibat dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga adalah akan menyebabkan arus keluar sumber daya, ya, baik berupa uang tunai atau penyerahan barang atau penyerahan jasa, ya, di masa mendatang. Ini adalah karakteristik dari kewajiban atau utang. Sedangkan karakteristik atau kewajiban itu akan dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau current liabilities jika salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, kewajiban atau hutang itu diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi singkatnya, kalau jatuh tempo kewajiban itu kurang atau dalam waktu 12 bulan atau kurang, maka disebut sebagai kewajiban lancar. Tetapi kalau jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi, lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan, maka itu bukan kewajiban lancar, tapi disebut sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, ini adalah beberapa jenis dari kewajiban lancar. Ada 10 jenis yang nanti akan kita bahas. Mulai yang pertama account payable atau utang usaha. Yang kedua notes payable atau utang wesel atau istilah lainnya wesel bayar. Lalu berikutnya adalah eh, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode sekarang. Lalu yang keempat adalah kewajiban jangka pendek yang diprediksi akan direfinancing atau akan di apa istilahnya ditata lagi pelunasannya ya. Lalu utang dividen yang kelima, yang keenam adalah customer advance and deposits. Ini adalah simpanan atau uang muka pelanggan. Lalu yang ketujuh unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Lalu yang kedelapan sales and value added tax payable atau utang pajak penjualan dan utang pajak pertambahan nilai. Lalu yang kesembilan income tax payable atau utang pajak pendapatan, pajak penghasilan. Yang kesepuluh adalah kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan pegawai. Ya, ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah utang usaha atau account payable. Ini istilah utang usaha ini salah satu jenis kewajiban lancar yang paling umum, yang paling sering dibahas ya. Pengertiannya, utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain untuk barang, persediaan, atau layanan yang dibeli. Utang usaha ini muncul karena apa? Karena ada jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak milik atas aset dan pembayarannya. Jadi ada perbedaan antara penerimaan layanan atau penerimaan barang dengan pembayarannya. Contoh, kita membeli eh, peralatan. Peralatan kita terima sekarang, tapi membayarnya tidak sekarang. Berarti ada perbedaan jeda waktu antara penerimaan peralatan
dengan pembayarannya. Ini yang disebut dengan utang usaha. Nah, perusahaan mencatat kewajiban untuk pembelian barang setelah menerima barang. Jadi setelah barangnya diterima atau setelah jasanya diterima, ya. Perusahaan perlu memastikan bahwa catatan barang yang diterima, entah inventaris atau persediaan atau apapun, sesuai dengan kewajiban atau utang usaha. Dan bahwa perusahaan mencatat keduanya pada periode yang tepat. Berikutnya, mengukur jumlah utang usaha tidak menimbulkan kesulitan khusus. Jadi sederhana sih, ya. Nota yang diterima dari kreditur yang menyebutkan tanggal jatuh tempo dan jumlah pengeluaran uang yang diperlukan untuk melunasi utang tersebut. Tinggal melihat itu. Mohon maaf kalau kalimatnya nggak enak. Ini karena terjemahan, jadi pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan ini mengacu kepada bukunya Kiso Intermediate Accounting. Ya. Baik, contoh ini ya. Jadi barang diterima sekarang, pembayarannya besok. Jadi ada perbedaan jeda waktu antara penerimaan barang dengan pembayaran. Contoh, pembelian barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 atau 2/10 EOM. EOM itu end of month. Jurnalnya pembelian debit, utang usaha kredit. Jadi terkait dengan 2/10 N/30 itu apa maknanya, 2/10 EOM itu apa maknanya, ini sekilas saya sampaikan, mengulang, karena ini di pengantar akuntansi sudah dibahas ya. Jadi 2/10 N/30 itu maksudnya pembeli akan memperoleh potongan 2% jika dapat melunasi pembelian paling lambat 10 hari. 9 hari dibayar, dapat potongan 2%. 10 hari dibayar, dapat potongan 2%. Baru 5 hari dibayar, dapat potongan 2%. 12 hari baru membayar, tidak dapat potongan. Nah, dan perlu diingat bahwa jangka waktu kreditnya adalah N/30 hari. Atau model yang kedua, 2/10 EOM, end of month. Yang 2/10-nya sama maknanya pembeli akan memperoleh potongan 2% jika dapat melunasi pembelian paling lambat 10 hari. Jangka waktu kreditnya adalah sampai akhir bulan. Apa bedanya antara yang N/30 dengan EOM? Kalau pembeliannya dilakukan tanggal 1, dua persyaratan ini mirip. Ya, jangka waktu kreditnya mirip kalau dilakukan tanggal 1. Tapi kalau dilakukan tanggal 5 Agustus misalnya, kalau dihitung pakai cara yang atas, yang warna kuning ini, yang N/30, 5 Agustus, berarti jangka waktu kreditnya kira-kira di 5 September atau 4 September ya, karena Agustus itu 31 hari ya, antara 4 atau 5 September. Tetapi kalau pakai syarat yang bawah, end of month, itu jangka waktu kreditnya tetap sampai akhir bulan, yaitu 31 Agustus. Jadi bedanya itu. Baik, kalau pembeli melunasi utang, jurnalnya ya utang usaha debit, kas kredit. Ini kalau tidak dapat potongan. Kalau dapat potongan, jurnalnya utang usaha debit, sejumlah utang, kas kredit, potongan pembelian kredit. Uang yang dibayarkan tidak sejumlah utangnya, tetapi cukup sebesar utang dikurangi potongan. Jadi ada diskon sehingga kas yang dikeluarkan lebih kecil. Nah, ada perhitungannya, contohnya di next slide ya. Ini contoh. Tanggal 1 dibeli barang dagangan dengan tunai, enggak masalah. Tanggal 2 dibeli barang dagangan dengan kredit. Oke. Tanggal 3 dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 4 dibeli barang dagangan dengan syarat 3/10 N/30. Tanggal 5 dibayar lunas pembelian yang tanggal DEF itu yang tanggal 2. Nah, lalu yang tanggal 10 dibayar lunas dari toko kepada toko PQR. PQR itu yang tanggal 3 ya. Tanggal 15 dibayar lunas transaksi pembelian kepada toko XYZ. XYZ itu yang pembeliannya di tanggal 4. Oke. Kalau 1 Oktober membeli dengan tunai, jurnalnya seperti ini. Ini tidak masuk dalam pokok bahasan kita kali ini ya. Tapi ya harus bisa juga. Tanggal 2 pembelian debit 11 juta, utang usaha kredit 11 juta. Tanggal 3 dibeli dengan syarat. Kalau dibeli dengan syarat itu berarti pasti dengan kredit. Ada syarat pembayarannya ya. Kalau dengan kredit, jurnalnya pembelian
Debit 12 juta, utang usaha kredit 12 juta. Tanggal 4 dibeli lagi 15 juta dengan syarat 3/10 N/30, pembelian debit 15 juta, utang usaha kredit 15 juta. Oke, berikutnya bagaimana jurnal untuk tanggal 5, 10, dan 15? Tanggal 5, melunasi pembelian di toko DEF yang tanggal 2 ini, 11 juta ini dilunasi. Oke, utang usaha debit 11 juta, kas kredit 11 juta. Lalu yang tanggal 10, melunasi pembelian kepada toko PQR. PQR itu yang tanggal 3 pembeliannya, 12 juta. Nah, utang usaha 12 juta dilunasi, utang usahanya debit 12 juta, ya berkurang. Kasnya kredit 11.760. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, karena melunasinya masih dalam jangka waktu potongan, ya. Ini kan syaratnya akan dapat potongan 2% kalau dapat melunasi maksimal 10 hari. Tanggal 3 beli, tanggal 10 sudah dilunasi, berarti 7 hari dapat potongan. Potongan pembeliannya 2% dari 12 juta 240, berarti kas yang dibayarkan cukup 11 juta 760 selisihnya. Oke. Berikutnya tanggal 15, jurnalnya utang usaha debit 15 juta, kas kredit 15 juta. Tidak dapat potongan, Pak. Tidak dapat. Kenapa? Karena pembeliannya dilakukan tanggal 4, ini toko XYZ, pelunasannya tanggal 15, tanggal berarti 11 hari melebihi. Ini tadi 3/10. Kalau dia melunasinya 10 hari sejak tanggal pembelian, bisa dapat potongan 3%. Begitu, clear ya? Cukup saya kira. Sekarang yang kedua adalah notes payable atau wesel bayar. Istilah lainnya utang wesel. Pengertiannya, wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel bayar dapat timbul dari pembelian bisa, dari pembiayaan bisa, atau transaksi lainnya. Beberapa perusahaan, maaf ini kalau beberapa industri ini karena terjemahan ya, beberapa perusahaan memerlukan wesel bayar sebagai pengganti perpanjangan normal dari kredit open account. Open account itu artinya kredit pada umumnya, ya. Wesel bayar kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Kalau kepada bank, wesel bayarnya bukan dari kreditur penjual barang, itu ya pinjaman tunai umumnya. Perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai jangka pendek, utang jangka pendek atau utang jangka panjang, ya tentu tergantung pada tanggal jatuh temponya. Kalau punya wesel, jatuh temponya harus dibayar itu maksimal 12 bulan, kurang dari 1 tahun ini, ya namanya diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau jangka pendek. Tapi kalau jangka waktu atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, termasuk jangka panjang. Berikutnya, wesel bayar itu dapat berbentuk berbunga, wesel bayar berbunga, juga bisa berbentuk wesel bayar tanpa bunga. Kita bahas keduanya. Yang pertama, wesel bayar yang berbunga. Contoh, Bank ABC setuju meminjamkan 100 juta pada tanggal 1 Maret kepada PT Gria Divani. Jika PT Gria Divani menandatangani nota tersebut, nota yang dimaksud ini adalah wesel tersebut ya. Jadi note itu terjemahannya wesel. Ini tadi karena otomatis diterjemahkan nota. Ya, saya lupa mengedit ya. Notes itu wesel ya. 100 juta 6% bunganya, jangka waktu 6 bulan. Maka PT Gria Divani mencatat uang tunai yang diterima pada tanggal 1 Maret dari Bank ABC itu adalah kas debit 100 juta, betul ya, menerima uang, kasnya bertambah, kas debit. Lalu utang wesel atau wesel bayar, sama ya. Saudara menulis utang wesel boleh, wesel bayar juga boleh ya. Ini angkanya kredit 100 juta. Nah, ini tanggal 1 Maret. Nah, misalnya ini PT Gria Divani itu menyusun laporan keuangan semester 1, semesteran, setahun 2 kali. Semester 1 berarti pernya per 30 Juni. Maka harus dicatat dalam jurnal penyesuaian tentang bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga selama 4 bulan dari 1 Maret sampai 30 Juni. Karena bayarnya kapan? Bayarnya nanti bersamaan pada saat pelunasan, yaitu 1 September, 6 bulan ya. 1 Maret, 1 September.
September. Besarnya bunga, besarnya utang bunga adalah 100 juta kali 6% kali 4 per 12, 4 bulan. 1 Maret sampai 30 Juni. Berarti Maret, April, Mei, Juni. Juninya ikut dihitung. Karena sampai 30 Juni. Juninya ikut dihitung. Ya, 4 bulan. Ketemunya 2 juta. Maka jurnalnya per 30 Juni ini penyesuaian ya. Beban bunga debit 2 juta. Utang bunga kredit 2 juta. Nah, pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 1 September 2024, PT Gria Divani harus membayar nilai nominal wesel bayar 100 juta, ditambah bunga 6% per tahun selama 6 bulan. Ingat ya, jangka waktunya kan 6 bulan. Berarti bunganya 3 juta. Nah, maaf ini ada kesalahan ya. Jadi, eh, PT Gria Divani mencatat pembayaran surat utang dan bunga yang masih harus dibayar sebagai berikut. Besarnya bunga berarti karena 6 bulan ya 3 juta. Angka ini terdiri atas beban bunga 1 Juli sampai 1 September 2 bulan, lalu utang bunga dari 1 Maret sampai 30 Juni 4 bulan. Berarti jurnalnya tanggal 1 September beban bunga debit 1 juta 2 bulan ya. Utang bunga debit 2 juta, ini yang utang bunga ya. Lalu wesel bayar debit 100 juta, kas kredit 103 juta. Ya. Nah, saudara ada apa ya model pencatatan lain ya yang tidak seperti ini tetapi hasilnya sama yaitu ketika pada tanggal 1 Juli ya tadi laporan keuangannya per 30 Juni 1 Juli itu PT Gria Divani mencatat jurnal pembalik maka jurnal pembalik yang dibuat pada tanggal 1 Juli adalah utang bunga debit 2 juta beban bunga kredit 2 juta membalik jurnal penyesuaian membalik itu adalah yang tadinya kredit kita debit, yang tadinya debit kita kredit. Nah, itu. Maka 1 September pembayarannya, pembayaran wesel bayar dan bunga cukup beban bunga debit 3 juta, wesel bayar debit 100 juta, kas kredit 103 juta. Jadi ini kalau digabung, dua jurnal ini digabung ya sama dengan jurnal yang ini. Coba kita uji ya. Jadi utang bunga debit, beban bunga kredit ketemu beban bunga debit. Ini masih beban bunga 1 juta ya. Lihat ini, beban bunga kredit 2 juta. Ketemu akun beban bunga debit 3 juta. Berarti kalau digabung menjadi beban bunga debit 1 juta. Nah, sehingga ini kalau digabung jurnalnya seperti ini. Sama saja. Ya, oke. Itu kalau wesel berbunga. Wesel bayar berbunga. Ada lagi wesel bayar tidak berbunga atau istilahnya di KISO itu a zero interest bearing note. Kalau diterjemahkan wesel bayar berbunga nol, zero. Atau boleh kita terjemahkan wesel bayar tidak berbunga. Nah, namun jangan salah paham dengan istilah tidak berbunga ya. Kita cermati ya. Jangan sampai salah paham. Sebuah perusahaan dapat menerbitkan wesel berbunga nol atau tidak berbunga. Wesel berbunga nol tidak secara eksplisit menyatakan suku bunga, namun bunga tetap dibebankan. Ingat ini yang penting ya. Jadi tetap ada bunga lah. Kalau tidak ada bunga, nanti keuntungan pemberi wesel terus bagaimana nanti ya. Jadi bunga tetap dibebankan tetapi tidak secara eksplisit menyatakan suku bunga. Nah, terus gimana mekanismenya? Pada saat jatuh tempo, peminjam harus membayar kembali jumlah yang lebih besar dibanding dengan uang tunai yang diterima pada tanggal penerbitan. Jadi besok itu eh, peminjam harus membayar sejumlah uang yang lebih besar ketimbang uang yang diterima saat ini. Ya. Dengan kata lain, peminjam menerima nilai sekarang atau present value dari wesel tersebut secara tunai. Nilai sekarang sama dengan nilai nominal wesel pada saat jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk jangka waktu wesel. Contoh, PT Gria Divani menerbitkan wesel berbunga nol senilai 102 juta. Ini contohnya sengaja tidak saya buat 100 juta ya. Tapi ini nilai nominal weselnya 102. Biar nanti untuk memudahkan ya, biar nilai tunainya ketemunya 100 juta gitu ya.
4 bulan kepada Bank ABC pada tanggal 1 Maret 2024. Nilai sekarang dari wesel tersebut, present value-nya dihitung 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah nilai tunai. Nilai tunai itu berasal dari nilai pada saat jatuh tempo atau nilai nominal wesel dikurangi atau di present value-kan sekarang ini, dikurangi diskonto atau dikurangi bunga. Maka pada tanggal 1 Maret jurnalnya kas debit wesel bayar kredit 100 juta. Ya, angkanya seperti ini. Ya. 100 juta ini apakah nilai wesel? Bukan. Nilai weselnya 102. 100 juta ini adalah present value dari 102 juta. Present value. 1 per N plus I pangkat N. 1 per N plus I pangkat N. Teman-teman, saudara, tentu bisa menghitung present value dari mata kuliah manajemen keuangan ya. Ada rumus itu ya. Cuman di sini karena kita tidak fokus menghitung present value-nya, nilai present value-nya sudah diberitahu bahwa nilai present value-nya 100 juta. Nah, ini dicatat sebesar nilai present value. Pada tanggal 30 Juni saat penyusunan laporan keuangan semester 1 dicatat jurnal penyesuaian. Bagaimana? Beban bunga debit 2 juta, wesel bayar kredit 2 juta. Loh, 2 juta ini dihitung dari mana? Apakah kalikan sekian persen, kalikan bulan? Nggak ada itu. Nah, 2 juta ini diambil dari mana? Diskonto atau bunga yang dihitung antara perbedaan antara nilai jatuh tempo wesel dengan nilai tunainya. Nah, nilai jatuh tempo wesel 102 juta, nilai tunainya 100 juta, sehingga diskontonya atau bunganya 2 juta. Bukan berasal dari perhitungan sekian persen, karena tidak ada bunga. Ini berbunga nol, a zero ya. Lalu pada tanggal jatuh tempo yaitu 1 Juli, jurnal yang dibuat adalah wesel bayar debit 102. 102 itu adalah nilai nominal wesel. Bukan 100 ditambah 2, bukan, nggak ada bunga ini. 102 itu adalah nilai nominal wesel. Yang 100 tadi justru nilai tunai ya. Lalu kas kredit 102 juta. Ada bunganya nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Tetapi hakikatnya ada yang berasal dari perbedaan antara nilai atau nilai pada saat jatuh tempo dengan nilai tunainya. Ya, selisihnya itu. Baik, clear ya. Berikutnya yang ketiga, kenapa ketiga? Yang pertama utang usaha. Yang kedua utang wesel atau wesel bayar. Yang ketiga, current maturities of long term debt. Ya, saya singkat CMLTD. Current maturities of long term debt merupakan sebagian dari utang jangka panjang, obligasi bisa, hipotek bisa, utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Dikecualikan sebagai utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar jika utang tersebut dicairkan dengan aset yang terkumpul untuk tujuan ini yang belum ditunjukkan sebagai aset lancar, dibiayai ulang, dikonversi menjadi modal saham. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai kewajiban lancar. Saya ulang ya. Utang jangka panjang, tapi kalau utang itu sebagian merupakan utang yang harus dibayar karena jatuh temponya adalah tahun depan, maka harus diambil, diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Nah, ini intinya. Atau ini coba saya baca yang ketiga. Bila hanya sebagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, seperti dalam kasus obligasi serial yang dilunasi melalui serangkaian angsuran tahunan, perusahaan melaporkan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo sebagai kewajiban lancar dan bagian yang tersisa lainnya sebagai utang jangka panjang. Terus jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ini. Misalnya obligasi ya. Maka utang obligasinya kita kurangi. Utang obligasi kan utang jangka panjang. Kita kurangi, berarti kita debit utang obligasi. Lalu kreditnya utang obligasi yang akan jatuh tempo. Nah ini berarti angka utang obligasi yang jangka panjang itu berkurang sebesar angka ini berubah menjadi kewajiban lancar lewat akun rekening utang obligasi yang akan jatuh tempo. Berikutnya yang keempat, short term obligation expected to be refinanced. Jadi ini hanya penjelasan saja, tidak teknis ya. Kewajiban jangka pendek itu adalah pengertiannya utang yang dijadwalkan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan
atau dalam siklus operasi normal. Nah, beberapa kewajiban jangka pendek itu ada yang akan dibiayai ulang secara jangka panjang. Maka yang kewajiban jangka pendek ini tidak akan memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya. Kalau begitu, kewajiban jangka pendek yang seperti ini tidak dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek, tetapi sebagai kewajiban jangka panjang. Oke. Berikutnya untuk menata durasi, yang jenis kelima, utang dividen dan seterusnya akan saya bahas di video saya berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe channel saya agar selalu memperoleh informasi-informasi video pembelajaran terbaru tentang akuntansi dari channel saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.